kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Segimanapun kita mau kembali ke masa lalu, kita nggak akan bisa. Maka kata Nabi, nggak boleh kita bilang, coba dulu begitu. Coba dulu. Untuk yang sudah terjadi, katakan, qadarullah wa masya'a fa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz atas kesempatan hari ini. Ini untuk pertemuan yang kedua kalinya aku dengan Pak Ustadz. Kayak aku ingin menanyakan sesuatu. Aku tuh dibesarkan bukan di keluarga yang terlalu harmonis. Aku kehilangan sosok ayah aku dari sejak SMP. Tapi beliau tidak meninggal, hanya perannya itu yang tidak ada. Bahkan sampai ada saya di fase, saya menanyakan ke ibu saya, ayah wajahnya seperti apa? Karena saya hampir lupa, karena sosok tersebut benar-benar nggak cuma hilang perannya, tapi juga hilang secara fisiknya. Lambat laun, saya mengarahkan, mungkin ini bukan suatu hal yang baik, saya bilang ke ibu saya, gak apa-apa, lepasin aja. Gak usah biarkan orang itu kembali. Karena sampai saya umur 17 tahun, orang itu balik lagi ternyata dengan ibu saya menerima dengan lapang dada. Sampai pada akhirnya ibu saya sakit keras, dan beliau pun juga masih belum menjalankan perannya dengan baik. Dan pada akhirnya di tahun kemarin, ibu saya meninggal. Begitupun juga dengan segala pendramaan yang dilakukan sama ayah saya. Dan posisi sekarang, saya itu insya Allah akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang dimana aku nggak tahu gimana ayah saya tetap ingin mengusahakan yang terbaik untuk saya. Saya bersyukur di situ dan saya sudah tidak membenci ayah saya dan saya sudah menerima ayah saya atas segala perlakuannya itu dan masih menerima ayah saya di dalam rumah saya, masih tinggal bersama untuk menjalankan tugas terakhirnya dia sebagai seorang ayah untuk menjadi wali saya. Tapi sayangnya saya udah tidak benci Pak Ustadz. Saya udah ikhlas, saya udah maafkan. Tapi saya masih gak bisa bicara dengan ayah saya. Melihat matanya saya tidak ingin. Maka sampai saya pernah bilang, kita sempat pisah rumah karena emang sebelum ibu saya meninggal tuh udah cerai. Karena ibu udah gak ada di rumah. Dan keluarga ibu di rumah juga gak berkenan ayah di rumah. Nanti mungkin setelah tugas ayah selesai, ayah boleh melanjutkan hidup ayah dengan siapapun ataupun dengan dimanapun. Tapi kita tetap berhubungan baik. Saya gak tahu apa yang saya bicarakan ini ke ayah saya itu benar atau tidak. Tapi satu sisi saya gak bisa tetapan terus sama ayah saya. Mungkin saya bagiannya kurang sopan, tapi saya benar-benar di fase bingung. Saya tuh udah tinggal bareng. Masih, tapi saya gak ada bicara sama sekali. Begitupun juga dengan adik saya. Adik saya sudah nanyakan ke saya gak tahu mau jawab apa Pak Ustadz. Mungkin barangkali ada sedikit pencerahan untuk saya. Ada dua hal yang ingin Ahilman sampaikan. Satu, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Segimanapun kita mau kembali ke masa lalu, kita nggak akan bisa. Maka kata Nabi, nggak boleh kita bilang, coba dulu begitu. Coba dulu. Untuk yang sudah terjadi, katakan, qadarullah wa masya'a fa'ala. Sekali, teman-teman sekali. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak atas terjadinya. Maka kakak, ayah pernah berbuat salah? Iya. Ayah pernah meninggalkanmu? Iya. Dan segimanapun kamu mau ayah berubah waktu itu, gak bisa. Itu sudah lewat. Maka sekarang kakak beruntung, ayah mau kembali. Ayah mau jadi wali. Ayah masih mau hadir
Masih ada yang perlu kita syukuri, walaupun traumanya masih ada, betul? Maka ini pelajaran para ayah, AA, ya, yang punya anak perempuan, belajar ya, jadi ayah yang baik. Karena perempuan itu cinta pertamanya adalah ayahnya. Jadi kalau seorang ayah menyakiti hati anak perempuan, maka traumanya seperti ini. Beliau bilang gak berani natap ayah saya, benci, kesel, marah. Gimana ya? Belajar ya, pelan-pelan aja. Tetap siapin ruang di hati untuk memaafkan ayah kita. Benci kesalahannya, tapi jangan benci ayahnya. Benci kekurangannya, jangan benci ayahnya. Bagaimanapun di tubuhmu ada darah yang mengalir dari ayahmu, dan namamu, bintinya masih bersandar kepada ayah. Sekarang caranya, buktikan kalau kamu nanti tumbuh dalam kebaikan. Kasih doa ya, biar lebih kuat melewati semua yang rasanya sulit. Doa agar diri kita lebih dikuatkan untuk melewati kesulitan. Sekali, teman-teman sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tanamkanlah dalam diri kami kesabaran, dan kuatkanlah langkah kami dalam kebaikan, dan tolonglah kami agar tidak terjatuh menjadi orang yang jauh dari kebaikan. Amin. Teteh, titip doa yang tadi, baca setiap selesai sholat. Semoga Allah lembutkan hati teteh, kuatkan jiwa teteh untuk menatap kebaikan dari sisi ayah, walaupun ada trauma yang sangat dalam di hati teteh. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau yang sudah menyampaikan isi hatinya.